Shalom, puji Tuhan. Hari ini jumpa lagi dengan saya, Pastor Nelson Handoyo. Dan saya percaya, saya berdoa kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang selalu baik, sangat baik. Sehingga kehidupan saudara dan saya selalu dalam keadaan baik-baik. Karena Tuhan Yesus baik. Oke, kita sebelum masuk dalam renungan firman Tuhan buat hari ini, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba mengucap syukur terima kasih buat hari ini, bahwa kami semua masih boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami masih boleh menikmati kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Engkau yang selalu baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan belajar, kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima pesan-Mu Tuhan. Untuk menerima setiap benih firman-Mu, untuk boleh kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, tertanam dalam kehidupan kami, dan terus bertumbuh dan terus bertumbuh dan pada waktunya akan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu memberi kekuatan buat kami semua. Lewat firman-Mu menunjukkan jalan untuk memberi hari depan kami yang baik. Lewat firman-Mu yang memimpin menuntun setiap langkah kami. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan, berkenan bagi Tuhan. Kami ucap syukur terima kasih, dan lewat firman-Mu juga menyembuhkan setiap kami yang sakit, selalu menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan pesan-Mu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita dengar pesan Tuhan, apa yang harus kita terima buat hari ini. Yang ini saya sampaikan yaitu pesan Tuhan, hidup yang dikehendaki Tuhan adalah yang bagaimana? Hidup yang dikehendaki Tuhan adalah yang bagaimana? Lah, kita belajar untuk hidup selalu dikehendaki Tuhan, yaitu engkau berbuah-buah lebat. Temanya saya beritahu, saya beri tema, engkau harus berbuah lebat. Sekali lagi temanya, engkau harus berbuah lebat. Katakan buat kita semua, buat diri saudara sendiri, saya harus berbuah lebat. Sekali lagi, ayo ngomong sama dirinya kita masing-masing. Saya harus berbuah lebat. Hidup yang dikehendaki Tuhan itu adalah kita harus berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi ingat, berbuah lebat bukan cuma sekedar berbuah lebat, tetapi berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbuah lebat asal berbuah lebat aja, tapi bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, percuma. Bahkan hidup ini bukan cuma sekedar bertumbuh. Ada yang ngomong sama saya gini, Pak Nelson, yang penting saya bertumbuh aja. Saya yakin saya sudah bertumbuh kok. Nah, tapi apakah kita bertumbuh ini sudah dikenan yang dimaui Tuhan, yang dikehendaki Tuhan? Bertumbuh yang bagaimana? Hati-hati. Akhir zaman banyak penyesat-penyesat. Akhir zaman bahkan saya katakan banyak iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Hati-hati. Apalagi zaman sekarang zamannya medsos. Semua tinggal buka di medsos, kita dengerin renungan yang cuma sekedar hanya 30 detik, 60 detik, atau paling lama cuma 90 detik. Wow, saya yakin saya punya iman. Ini renungan yang tepat buat saya. Cuma 90 detik.
maksimal 90 detik. Kita dengerin renungan cuma 90 detik. Dan itu pun kelihatannya membicarakan firman, tapi hati-hati. Saya sering dikirimin sama temen ngobrol-ngobrol di grup WA gitu ya kan, grup WA. Saya ikutin gitu, saya ketawa. Kelihatannya kayaknya dia bahas firman Tuhan. Tapi buat saya, hati-hati. Ini gak alkitabiah sama sekali. Apa yang dia bicarakan gak alkitabiah sama sekali. Gak ada tertulis. Kenapa? Saya cuman yakin dan percaya, saya ikutin apa yang harus saya kerjakan dalam hidup ini, dalam hidup saya, apa yang tertulis. Yang tertulis dalam Alkitab, yang tertulis dalam firman Tuhan. Tidak bisa kita comot dari luar dimasukkan ke Alkitab. Bahasa Surabayanya ilmu gatuk, pokoknya pas noe, gak ada ceritanya. Apalagi kalau dari kepercayaan lain, maaf nih, dari kepercayaan A, B, C dan sebagainya, dimasuk dijadikan firman, jadi renungan, dipoles demikian rupa sehingga kayak seakan-akan ini firman Tuhan, firman Kristus. No, sekali lagi no. Kalau tidak ada dalam Bible, Holy Bible, sekali lagi itu bukan firman Kristus. Buat saya tidak akan berpegang yang kayak begituan. Lah, makanya kita harus ngerti, kita harus paham, kita harus benar-benar belajar firman Tuhan, kita harus belajar Alkitab. Pendalaman Alkitab itu penting. Kalau saudara bisa sekolah teologi, sekolah monggo, sekolah teologi. Ya kan? Kalau enggak, paling minimal pendalaman Alkitab. Di gereja saudara kalau ada pendalaman Alkitab, ikut pendalaman Alkitab. Kalau di gereja saudara nggak ada pendalaman Alkitab, tapi di gereja lain yang benar-benar ini gereja yang baik, yang benar, belajar dari sana pendalaman Alkitab. Supaya apa? Kita ngerti. Jadi zaman sekarang ini udah banyak penyesat-penyesat, tafsiran-tafsiran yang maaf saya katakan karepe sendiri, sehingga seakan-akan itu kebenaran. Tapi hati-hati, kalau tidak ada tertulis dalam firman Tuhan, kalau kita nggak benar-benar paham tentang firman Tuhan, hati-hati. Firman Tuhan katakan, ya kan, bukan cuma sekedar bertumbuh, tapi kalau saya boleh katakan, bertumbuh ke arah Kristus. Itu yang benar. Kita bertumbuh ke arah Kristus. Terus bertumbuh ke arah Kristus, berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus kita. Nah itu. Jadi hidup ini bukan cuma mengalir. Ada yang bilang pokoknya mengalir aja. Maaf ya, seperti kayak di sungai itu, barang di sungai mengalir, gak tahu arahnya kemana, mau mengalir kemana, pokoknya mengalir aja. Saudara ngerti ya, barang kalau di sungai itu kayak apa? Sampah kotoran gak karu-karuan ada di sana semua, campur baur gak karu-karuan. Hidup orang benar, hidup orang percaya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus bukan kayak begitu. Lagi, Tuhan punya arah, Tuhan punya panggilan, Tuhan punya tujuan buat saudara dan saya. Tujuannya kemana? Jelas kalau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gak asal mengalir, gak asal bertumbuh, tetapi bertumbuh ke arah Kristus, berbuah-buah lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang diminta oleh Tuhan, dikehendaki Tuhan hari-hari ini kita berbuah-buah lebat. Nah, yuk kita buka firman Tuhan. Ada tertulis dalam firman Tuhan. Sekali lagi, setiap apa yang saya perkatakan itu ada tertulis. Jadi kalau nggak ada tertulis, hati-hati. Matius pasal 3 ayat 10. Matius pasal 3 ayat 10. Firman Tuhan katakan gini. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Matius pasal 3 ayat 10. Apa sudah tersedia pada akar pohon. Sekali lagi, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Kenapa kapak sudah tersedia pada akar pohon? Selanjutnya, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, sekali lagi, tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
nggak ada gunanya lagi. Ditebang, dibuang dalam api. Lagi perhatikan, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Jadi di sini dikatakan berarti ada pohon yang menghasilkan buah, tapi belum tentu buah yang baik. Tapi yang dicari Tuhan buah yang baik, pohon yang menghasilkan buah yang baik. Ada kalanya berbuah, tapi bukan buah yang baik, buah yang dikenan Tuhan, buah yang dimaui Tuhan. Enggak. Yang dicari oleh Tuhan pohon yang berbuah baik, bukan asal berbuah, apalagi enggak berbuah lagi. Nah, hati-hati. Firman Tuhan katakan buat hari ini mengingatkan kita semua. Sudahkah kita berbuah-buah lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan? Sudah, Pak. Saya sudah berbuah. Hidup saya sudah memberikan buah. Tapi apakah buahnya dikenan oleh Tuhan? Apakah buahnya menyenangkan hati Tuhan? Apakah buah itu menjadi dupa yang harum bagi Tuhan atau tidak? Kita sendiri yang harus tanya sama Tuhan. Nah, kalau buah yang tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, hati-hati, dianggap sama Tuhan ini pohon tidak berbuah yang baik, ditebang. Kalau nebang gak main-main, di akarnya. Kalau pohon ditebang di atasnya, masih ada kemungkinan tumbuh, bersemi lagi. Ditebang di tengah, masih ada kemungkinan hidup, tumbuh lagi. Tapi pohon yang modelan kayak gini yang dimaui Tuhan, kalau sudah nggak berbuah, dianggap nggak berbuah atau nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa berbuah yang baik, ditebangnya di akar. Pohon kalau sudah ditebang di akar, nggak bakal bisa bertumbuh lagi, nggak bakal bisa hidup. Kalau sudah ditebang, udah nggak ada gunanya, dijadikan kayu bakar, dibuang dalam perapian. Saudara, saya berdoa buat saudara. Pada hari ini, ayo kita semua harus sadar, kita harus ngerti, kita sudah masuk dalam akhir zaman. Iblis semakin bekerja semakin giat. Karena apa? Karena supaya banyak anak-anak Tuhan yang salah jalan atau semakin tersesat atau jauh dari Tuhan. Tapi saya berdoa buat saudara dan saya, untuk kita semakin ngerti firman Tuhan dan kita semakin iman kita teguh pada Tuhan. Yang dicari oleh Tuhan, iman yang benar-benar sungguh-sungguh militan sama Tuhan, sehingga tidak mudah tergoyangkan. Kalau pohon yang tertanam dengan baik dan bertumbuh dengan baik ke arah Kristus dan selalu berbuah dengan baik, tidak akan tergoyahkan. Apapun musimnya tidak akan tergoyahkan. Apapun keadaan cuacanya tidak akan tergoyahkan, dia akan tetap selalu berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo kita belajar seperti pohon yang selalu berbuah baik. Gimana pohon yang selalu berbuah baik? Kita belajar firman Tuhan. Yang pertama, kita buka Yohanes pasal 15 ayat 4. Yohanes pasal 15 ayat 4. Yohanes pasal 15 ayat 4, kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Tinggallah di dalam aku. Aku di sini yaitu Yesus Kristus. Tinggallah di dalam Yesus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan Yesus di dalam saudara dan saya. Sama seperti ranting tidak akan dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur yang benar. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, tidak tinggal dalam firman Tuhan, tidak tinggal dalam Yesus Kristus. Kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, tinggallah di dalam Yesus Kristus, pokok anggur yang benar. Kita harus hidup dalam firman Tuhan. Kita harus menghidupi firman Tuhan, dan firman itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Hanya itu aja caranya supaya saudara dan saya bisa berbuah-buah. Buahnya manis, buahnya bisa untuk kemuliaan nama Tuhan, buahnya menyenangkan hati Tuhan. Ayo, lewat siang hari ini
saya mengajak buat saudara semua kita belajar firman Tuhan. Yang sudah hidup dalam firman Tuhan lebih ditingkatkan lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Apalagi kita sudah masuk dalam hari-hari yang semakin hari semakin jahat, gak bertambah baik. Tapi gak usah khawatir, anak-anak Tuhan yang hidupnya cinta Tuhan, yang hidupnya takut akan Tuhan, selalu tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Sehingga ketika kita hidup di dalam pokok anggur yang benar, yaitu di dalam Kristus Yesus, kita gak perlu khawatir, gak perlu mengalami takut, mengalami kekeringan, panas, terik dan lain sebagainya. Karena ada sumber mata air. Pohon yang tertanam pada sumber mata air, ada mata airnya. Bahkan di tepi aliran sungai, dia akan merambatkan akar-akarnya sampai ke mata air. Itu akan selalu, pohonnya selalu berdaun lebat. Walaupun musim kemarau, tetap akan berdaun lebat. Pohon yang berdaun lebat banyak manfaatnya, disukai banyak orang. Kalau pada waktu panas dia dipakai untuk berteduh. Kalau di bawah pohon yang lagi panas terik gitu, kita di bawah pohon rasanya seger, enak, bisa berteduh. Kepalanya nggak pusing kena panas, ya kan? Bahkan bukan cuma berbicara kita berteduh, hewan-hewan yang lainnya, burung dan lain sebagainya senang berteduh, bikin sarang di sana, bertelur di sana dan lain sebagainya. Hidup di pohon itu banyak kehidupan, banyak memberi kehidupan dan bisa memberi buah. Buahnya bisa menyenangkan orang banyak. Oke. Yang pertama, tinggal di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, bukan cuma sekedar bertumbuh. Yang kedua yang diminta oleh Tuhan yaitu berbuah. Sekali lagi, berbuah. Banyak orang yang di luar Kristus, saya katakan sekali lagi, di luar kepercayaan, di luar kepercayaan lain, di luar Tuhan, di luar kekristenan, banyak mereka orang-orang yang juga berbuah. Mereka melakukan sesuatu hal yang kebaikan, berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Nah, sementara dari kepercayaan lain mereka berbuah. Anak-anak Tuhan malas berbuah. Hati-hati, sekali lagi saya katakan, yang di luar sana aja berbuah mereka. Mereka lakukan sesuatu yang memberi buah, memberi manfaat hidupnya, menolong orang lain, peduli dengan orang lain, membantu sesamanya. Orang yang dalam kondisi di bawah, yang kesusahan atau dan lain sebagainya, ditolong. Dia punya hati yang begitu mengasihi, menolong, mau membantu dan lain sebagainya. Tapi orang Kristennya sendiri, maaf, pelit, kikir, meki lagi. Udah pelit, kikir, meki, kayak akik lagi, ya kan? Waduh, hati-hati. Nah, yang dikehendaki Tuhan itu kita berbuah. Kalau kehidupan mereka aja bisa berbuah, apalagi saudara yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang hidup. Saya katakan sekali lagi, Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, yang sanggup memberkati saudara dan saya. Nggak usah khawatir, Pak, saya sendiri juga susah, Pak, saya sendiri nggak perlu khawatir. Tuhan pasti menyediakan buat saudara untuk menabur, untuk menolong, untuk jadi berkat buat orang lain. Nggak usah pelit, yang penting. Amin, ya kan? Firman Tuhan katakan berbuahlah. Hidup memberi manfaat buat orang lain. Hidup bukan buat diri sendiri. Sekali lagi saya ingatkan, hidup bukan buat menyenangkan diri sendiri. Hidup bukan untuk diri sendiri, cari duit, kerja dan lain sebagainya. Oke, kita ngerti. Saudara juga mungkin mengalami kesusahan dan lain sebagainya, cari duit zaman sekarang, ya kan? Tapi sekali lagi firman Tuhan mengajarkan hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi kita harus belajar untuk selalu berbuah, peduli dengan orang lain, membantu orang lain yang mengalami kesusahan. Kita harus mengulurkan tangan untuk orang lain. Itu berbicara berbuah, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, berbuah yang bagaimana? Memberi manfaat. Lalu yang kedua yaitu hidup menjadi terang dunia dan garam dunia.
Berbicara sekali lagi, menjadi terang dunia dan garam dunia. Berbicara dari terang dunia itu gimana? Kita bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita bisa memberi saksian. Kita bersaksi bahwa Tuhan kita hidup. Kita menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dia juru selamat satu-satunya. Itu berbuah. Memenangkan banyak jiwa, menyelamatkan jiwa dari api neraka, supaya mereka boleh hidup, terima kehidupan yang kekal. Mereka diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka diselamatkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya kan? Terus jadi garam dunia. Jadi garam dunia yang gimana? Jadi teladan. Dimanapun kita berada, mungkin di keluarga saudara, mungkin kita ada di teman, di family, di tempat marketplace kita jadi berkat, kita jadi teladan. Sehingga orang melihat, ini loh anak Tuhan. Ini yang luar biasa. Kita bisa meneladani hidup kita sebagai orang-orang percaya. Saya beritahu, kita harus bisa jadi teladan. Kita harus bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Hidupnya jangan amburadul yang karu-karuan gak bisa menata hidupnya sendiri, tetapi bisa menjadi teladan, jadi contoh, jadi inspirasi. Yang sudah berkeluarga, keluarganya bisa menjadi inspirasi buat keluarga-keluarga yang lainnya. Yang belum berkeluarga, gak usah berkecil hati, sama aja. Harus bisa menjadi teladan, harus bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Sehingga orang melihat perbuatan saudara, melihat tutur kata saudara, cara berpikir saudara, cara pandang saudara. Ini anak-anak Tuhan mempermuliakan Bapa kita yang di surga. Mereka juga bisa mempermuliakan Bapa kita yang di surga. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup, Allah yang benar, yang layak untuk disembah. Amin. Oke. Saya tidak memperpanjang firman Tuhan buat hari ini. Ayo, mulai sekarang kita rubah cara hidup kita. Yang belum berbuah, ingat, kapak sudah tersedia, berbuahlah. Jangan ditunggu, jangan ditunda. Kita harus segera berbuah. Kita nggak pernah tahu. Pak, saya masih muda. Banyak anak muda sekarang tiba-tiba dipanggil Tuhan. Apalagi yang sudah berumur. Ayo cepet-cepet. Kita harus berbuah dan berbuah. Kita nggak perlu takut kematian. Kita nggak perlu takut mau kapan dipanggil Tuhan. Tapi yang penting kita sudah siap. Kita hidup kita benar di mata Tuhan. Kita takut akan Tuhan dan kita sudah berbuah-buah lebat. Sehingga kapan aja waktunya kita dipanggil Tuhan, kita harus berpulang ke rumah Bapa kita di surga. Tuhan sudah menyiapkan rumah di surga, ya kan? Kita siap. Dan kita percaya, kita tutup mata, kita buka, sudah ada di Firdaus. Kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Kita menikmati apa yang sudah kita kerjakan di muka bumi ini, yaitu selalu berbuah dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Oke, kita tutup Alkitab kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur terima kasih buat hari ini, untuk mengajarkan setiap kami semua, untuk kami hidup selalu berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukan cuma sekedar bertumbuh, bukan hidup kami ini sekedar cuma mengalir dan mengalir entah gimana. Entah apa tujuannya juga gak jelas, gak ngerti. Bertumbuh juga bertumbuh, gak tahu tujuan dan jelas arahnya juga gak ngerti. Tetapi buat hari ini, ajarkan setiap kami semua lewat kebenaran firman-Mu, lewat kami belajar firman-Mu, kami harus bertumbuhnya ke arah Kristus Yesus. Sehingga ketika kami bertumbuh ke arah Yesus Kristus, kami berbuah pun berbuah yang baik, bisa menyenangkan hati Tuhan, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh kami lewat perbuatan kami, lewat tutur kata kami, lewat cara berpikir kami. Kami bisa menjadi terang, kami bisa menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kami. Dan khususnya hidup kami bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kami ucap syukur terima kasih, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Engkau yang selalu menolong kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Buat pemirsa dimanapun berada, Tuhan selalu menolong lewat firman-Nya. Tuhan selalu menyembuhkan yang sakit, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk keluarga hamba-Mu, Pastor Sudarso,
yang sudah mempersiapkan wadah untuk penginjilan, wadah untuk menceritakan kebaikan Tuhan lewat media sosial atau lewat manapun, YouTube dan lain sebagainya. Ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kau memberkati keluarga dari Pastor Sudarso dan juga istri dan juga anak-anaknya. Kami mengucap syukur, terima kasih Kau memberkati kesehatan hamba-Mu Tuhan selalu. Mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, tertanam dalam kehidupan kami, dan kami siap melakukan firman-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.